Selamat pagi, Vina. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, kemarin kan kita sudah membahas tentang permasalahan-permasalahan yang kamu sedang alami untuk saat ini, yaitu gampang terdistrak atau suka gagal fokus dalam kelas ya, Vina? Iya, Ibu. Baik, di sini itu Ibu mau menginformasikan sedikit bahwasannya kalau gagal fokus atau gampang terdistrak itu adalah hal yang lumrah atau hal yang biasa, apalagi kan Vina ini sekarang masih remaja, masih banyak yang mungkin kayak Vina kepo, ingin cari tahu itu lebih banyak, ini itu mungkin dari segi itunya juga mempengaruhi ya Vina. Baik, untuk gampang terdistraksi ini itu karena pengaruh otak ya, terutama kalau otak kita itu terbiasa multitasking atau kurang istirahat. Fokus itu seperti otot tahu ya, kalau otot kan kalau sering dilatih itu bisa menjadi lebih kuat. Iya. Kalau itu juga sama dengan otak, mungkin di sini kamu juga kurang latih otak kamu. Mungkin kamu kayak suka bodo amat atau kurang belajar. Jadi di sini kita usahakan untuk sering belajar kamunya, sering melatih otak untuk kayak menghafal. Seperti tadi contohnya kalau Vina mau buat jadwal belajar, jadi otak kita itu bisa tahu kalau ini sudah jadwalnya belajar, karena dari situ kita akan melatih otak kita supaya dia kuat untuk mengingat apa yang kita belajarkan, dan di situ bisa membantu kita untuk lebih fokus dalam belajar dan tidak terdistrak dalam hal apapun itu, terkecuali mungkin dari Vinanya tersendiri yang gampang tergoda. Jadi bisa dilatih ya, Ibu? Iya, betul sekali. Di sini ada beberapa cara yang Ibu sarankan. Semoga cocok dalam permasalahan Vina ini, dan itu kami usahakan supaya bisa membantu Vina itu dengan cara seperti membuat jadwal belajar singkat seperti yang Ibu tadi bicarakan, yang Ibu kasih tahu, seperti juga memberi jeda istirahat dan menghindari gangguan handphone, atau mengecilkan suara notifikasi handphone apabila itu handphonenya ada di samping Vina. Mungkin juga sekarang kan Ibu tahu ya kalau handphone itu dipakai terus, karena kan sekarang mau kirim tugas itu dari guru juga pakai handphone. Iya. Jadi sekarang kan memang banyak atau memang diwajibkan sekarang itu kayaknya kalau siswa itu punya handphone kan? Iya, Ibu. Iya. Mau cari tugasnya juga pakai handphone. Jadi mungkin kita atau begini, pakai kayak ngajak mama gitu loh kalau belajar. Kayaknya Ibu kalau saya ngajak Mama nggak bagus. Soalnya saya lebih suka belajar sendiri. Kalau dengan orang tua atau ada teman-teman nggak bisa. Oh gitu ya. Berarti di sini yang kita butuhkan itu kesadaran dari Vina sendiri. Kalau memang ingin mengubah itu kebiasaan Vina yang gampang terdistrak, Vina harus berusaha sendiri, berusaha sadar kalau Vina itu nggak bisa begitu. Vina harus bisa melawan hawa nafsu Vina untuk mencari yang lain selain tugas-tugas Vina itu dilarang kayak buka TikTok, WA. Kalau bisa dihindari notif itu. Okay. Iya, Ibu. Mungkin saya akan mulai coba untuk supaya tidak terganggu sama notifikasi HP. Ibu, kalau gitu sarannya gimana ya, Ibu, supaya saya tidak main HP terus pas belajar? Di sini Ibu ingin menyarankan Vina kalau Vina itu mulai dari hal yang kecil saja. Iya. Misalnya setelah belajar selama 25 menit HP disimpan, tapi kan sekarang HP itu dipakai terus ya. Kalau memang dipakai mungkin bisa dikondisikan bagaimana, tapi
kalau HP-nya itu tidak dipakai, ibu mau dalam proses pembelajaran Vina itu HP-nya disingkirkan atau dititip ke mama atau ditaruh di tempat mana yang sekiranya Vina malas untuk mengambilnya. Sekiranya Vina untuk tidak mendengar notifikasi atau menyisirkan memang notifikasinya itu agar tidak bunyi, agar Vina tidak buyar lagi belajarnya. Di sini juga ibu pakai cara untuk mencatat tujuan belajar Vina untuk harinya di kertas kecil dan menempelkannya di meja. Jadi kalau misalkan Vina lagi down nih semangat belajarnya nih, mungkin bisa Vina lihat kertas kecil itu yang Vina tulis motivasi apa yang ditempelkan di meja. Vina lihat itu jadi rasa semangat belajarnya lebih nunggu lagi. Dan semoga itu bisa membantu Vina dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan ibu harap itu bisa. Dan kalau itu gagal, kita akan mencoba lagi yang lain. Kalau memang ini berhasil, semoga nanti waktunya kita naikkan sedikit lagi. Kayaknya seru itu Bu. Aku akan buat nanti pas pulang dari sini saya akan mulai mungkin melakukan yang seperti ibu sarankan ya kepada saya. Iya, nah itu ide bagus. Kamu mau mencoba itu, dan itu langkah awal yang penting. Ingat, setiap kali kamu berhasil menahan diri dari membuka HP selama waktu belajar itu sangat berharga bagi Vina untuk masa depan Vina, dan semoga Vina selalu konsisten dengan apa yang Vina rasakan, inginkan, memperjuangkannya ini. Semoga itu tidak ada penyesalan nanti di kemudian harinya, karena Vina sudah bersemangat dengan penuh berapi-api datang ke sini meminta bantuan kepada ibu, dan ibu berharap Vina itu sukses dalam menyelesaikan permasalahan Vina untuk saat ini. Kemudian juga dalam HP tadi itu, ibu harap selama Vina belajar, Vina sama sekali tidak tergoda untuk membuka HP ataupun apapun itu kalau memang tidak ada perlu dengan tugasnya Vina atau proses pembelajaran Vina. Kemudian di sini juga ibu mau memberi penghargaan kecil untuk diri Vina, atau diri Vina pun juga bisa memberi penghargaan kecil untuk Vina sendiri. Misalnya kalau setelah belajar itu capek kan ya 25 menit, dan ibu ya mengerti itu, apalagi seperti kayak remaja seperti ini yang maunya main-main, yang maunya jalan-jalan, yang maunya mau jajan, mau tidur, rebahan. Jadi selama 25 menit belajar tadi mungkin Vina bisa nge-apresiasi diri lah dengan kayak mau istirahat, kayak mau nonton, mau jajan itu. Pokoknya kayak ada timbal baliknya lah. Pokoknya jangan biarkan kayak otak kita juga mau capek karena belajar terus, kasih dia juga jeda untuk istirahat gitu. Baik Ibu. Sekarang coba Vina bayangkan kalau misal nih teman kelas Vina atau orang di rumah ngajak Vina ngobrol di saat Vina lagi seru-serunya lagi belajar nih, kemudian kayak dipanggil, Vina, ini kamu udah belum? Vina, kamu udah makan belum? Kalau di sekolah kayak, Vina, kamu udah kerjain ini belum? Itu bagaimana cara kamu? Kayaknya kalau di sekolah dulu ya. Kalau di sekolah mungkin pas teman saya kayak lagi kayak tanya Vina, kamu sudah kerjain ini belum? Mungkin saya jawabnya kayak, oh udah, sabar ya, nanti lanjut deh. Oh iya udah. Atau mungkin kalau mereka mau pinjam tugas, tinggal kasihkan dulu terus lanjut lagi mencatat, atau lanjut lagi fokus di tugas saya. Tetapi saya bilang dulu kepada mereka kayak, nanti kalau habis ini diam dulu ya, saya lagi fokus untuk belajar. Bagus, itu jawaban yang sangat bagus. Dan itu juga ya bagaimana? Dan untuk di rumah mungkin sebelum
mulai kegiatan belajar saya yang 25 menit itu di rumah itu, mungkin sudah kasih tahu dulu kepada mama saya, kakak saya atau keluarga saya untuk tidak mengganggu saya dalam kegiatan saya belajar dalam kamar gitu, supaya soalnya kan saya gampang sekali gagal fokus itu, apalagi kalau sudah dipanggil gitu kayak dia kan sudah bilang jangan diganggu gitu. Jadi mungkin tinggalkan saja sama keluarga deh, nggak usah dulu diganggu selama beberapa menit ini, karena saya mau kerja tugas dulu, mau fokus dulu belajar gitu. Oke, bagus. Itu adalah tahap awal yang sangat bagus untuk proses belajar Vina. Itu sudah termasuk dalam bentuk yang asertif. Dengan begitu kamu bisa menjaga fokus kamu untuk lebih lagi tanpa menyinggung orang lain, ya kan? Iya itu. Sekarang coba kamu pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu terus-menerus membiarkan orang lain itu mengganggu fokus kamu. Kalau orang lain itu ganggu fokusku, mungkin ya udah kasih tahu aja dia jangan ganggu. Kalau untuk kayak akibatnya gitu Di diriku, iya, kayaknya kalau orang kayak temanku ganggu terus saya gitu, akibatnya saya mungkin susah lagi mau fokus untuk belajar. Kayak sudah 15 menit sudah fokus tiba-tiba diganggu, itu kayaknya mau susah lagi kalau mau diganggu terus. Sudah temanku sudah dikasih tahu jangan ganggu tapi ganggu terus, emosi aku ibu. iya emang gitu, tapi kan mau gimana lagi ya kalau Iya. mereka juga nggak berhenti. Iya, susah juga kalau apalagi kalau sudah teman dekat, pasti bawaannya mau bercanda terus. Apalagi duduknya samping. Iya, udah tahu jangan ganggu lagi kerja tugas. Kamu mah belajar terus gitu. Kamu mah belajar terus gini terus. Kamu ada nggak ngajak dia itu untuk ikut belajar sama kamu? Pernah sih dulu, kayak ya udah sih yuk kita belajar, ini kan sudah dekat ulangan, belajar fokus dulu belajar jangan main-main. Tapi dia kayak ya udah belajar, habis belajar ikut belajar, ujung-ujungnya pas panggil teman yang lain ya udah gas aja ya udah sudah selesai ya aku belajarnya, pergi dulu padahal belum selesai. Kayak dia juga kayaknya nggak terlalu pusing soal belajar deh, dia mau kayak kalau temanku kayaknya cuma mau ikut aja belajar. Kalau saya kan mau fokus belajar untuk kayak dapat nilai gitu, nilai tinggi. Allah, semoga kamu bisa konsisten sama apa yang sedang kamu jalankan sekarang, dan Iya. ini bisa membangun kamu di masa depan nanti. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalau kamu itu kalau kamu bisa mengatur fokusmu, apa yang kamu rasakan? Mungkin saya lebih tenang, lebih mudah memahami dalam pembelajaran. Gitu ya? Iya. Pasti lebih tenang dan kayak hasil belajarnya juga bisa lebih bagus. Iya, lebih memuaskan lah buat diri saya sendiri. Oke, jadi di sini tuh adalah menjaga fokus bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang kesejahteraan mental. Yang dimana kayak kamu pasti merasa kayak lebih tenang, lebih kayak wah enaknya kalau kita sudah belajar. Kayak wah saya sudah belajar, sudah bisa tenang di dalam kegiatan pembelajaran saya, pasti nilai saya bagus. Jadi kayak senang banget gitu kalau nilai bagus, apa yang kita inginkan, nilai yang kita inginkan tercapai tuh kayak Punya rasa sendiri. iya, benar kayak wah senang banget, ini nilaiku sudah bagus lagi daripada yang kemarin gitu. Coba aja kalau teman kamu tadi itu mau ya, pasti lebih senang. Dia nilainya anjlok gara-gara main-main terus. Mana ulangan tinggal seminggu dia main-main terus. Ya udah pas nilainya keluar, Terus perasaan kamu melihat dia itu gimana? kayak gimana ya, kalau saya jadi dia mungkin kayak menyesal sekali. Soalnya dia juga kan kayak anak tunggal gitu, anak kayak kepercayaan orang tuanya juga, tapi main-main terus apa begini, sia-sia
ya sia-sia aja gitu, permainan-permainan yang tidak jelas gitu mainkan gitu. Iya. Baik, dari sini itu ibu juga mau cerita masa lalu, dan semoga juga ini bisa menjadi contoh yang baik untuk Vina. Semoga Vina bisa memetik makna dari contoh yang ibu berikan. Kebetulan ini tuh pengalaman pribadi ibu selama semasa ibu kuliah di sini. Ibu itu juga dulu waktu kuliah itu sering banget terganggu fokusnya, gampang terdistrak akan hal apapun itu. Akhirnya situ ibu itu menulis catatan. Ya, ibu menulis di kertas, tau nggak yang notebook kecil-kecil itu yang ada lemnya? Iya. Ibu tulis di situ, kemudian ibu tempel di cermin, satu di cermin, satu di meja, yang dimana kalau kayak ya ibu angkat kepala lihat tulisan yang di cermin, ibu tunduk lihat tulisan yang di meja, dan itu bisa loh, dan itu bisa dibilang berhasil untuk membantu ibu untuk lebih fokus, lebih lagi terhadap proses pembelajaran ibu. Contohnya itu begini, misal ibu itu ada ujian mata kuliah kemarin, mata kuliah statistik, terus ibu mau hafal rumus dari yang SPSS. Oh iya. Iya, yang SPSS mungkin kamu belum tahu, tapi insya Allah nanti kalau kamu kuliah kamu itu akan tahu itu apa. SPSS itu yang dimana itu ada di mata kuliah statistik. Ibu coba hafal itu, coba belajar itu, dan dimana ibu down, ibu semangatnya itu udah kurang, udah malas belajar, udah kayaknya itu aku capek, nanti aja. Tapi pada saat ibu angkat kepala itu ibu lihat ada yang not kecil yang menempel di cermin, dan ibu baca, dan itu berhasil membangunkan lagi semangat ibu untuk belajar. Dan mungkin kamu bisa ambil poin di situ untuk membantu kamu dalam proses belajar kamu. Wah, kayak ya ibu, motivasi ya, kayak tumbuhkan lagi motivasi untuk diri kita sendiri gitu ya ibu. Iya, betul sekali. Di sini Vina sudah tahu apa dari contoh, Vina sudah bisa memetik makna dari contoh ibu yang ibu berikan. Di sini juga ibu itu kalau gimana ya, ibu memberi diri ibu kalau berhasil belajarnya, ibu memberi reward pada diri ibu atau hadiah kecil-kecilan gitu loh. Iya. Ya. Iya. Tahu nggak apa hadiahnya? Apa itu? Kalau misal nih, dulu ibu berhasil belajarnya nih selama 40 atau 30 40 sampai 50 menit. Ibu akan ke minimarket. Ya, ibu akan beli es krim, jajan, apapun itu, dan istirahatnya ibu kayak nonton video, nonton apapun itu sambil makan jajan, es krim, dan itu ibu bangga loh. Ibu bisa gimana ya, menjadikan tantangan itu untuk menjadi penyemangat untuk ibu untuk belajar, dan itu berhasil banget. Semoga kamu berhasil nanti di tahap ini seperti ibu. Wah, kayaknya nanti aku akan coba juga deh seperti ibu. Kayaknya seru sekali kalau ibu coba begitu ya ibu. Iya. Nah, itu dari strategi ini ibu bisa, dan ibu berharap kamu juga bisa. Ini mungkin kedengarannya sangat sederhana, tapi ini ampuh banget loh, sangat ampuh. Reward kecil itu bisa memperkuat kebiasaan baikmu terhadap belajarmu. Misal nih, kalau kamu berbuat baik, terus kayak nggak ada yang apresiasi kamu, pasti kamu pikirnya kayak malas, kayaknya saya kayak begini, ndamin lagi deh. Iya kan? Iya, apalagi kalau kayaknya semuanya itu kayaknya dari deh ibu ya, kayak dari motivasi kita supaya untuk apa sih kita mau kerja tugas ini, untuk apa sih kita mau belajar ini. Iya. Kan? Coba kamu kalau
perasaan kamu gimana gitu kalau kayak ada yang apresiasi kamu, Iya. ada yang ngasih kamu reward. Iya pasti senang banget pasti itu. Baik kalau ada hadiahnya. Wah. Oke. Oke Vina, ibu mau tanya, selain dari reward atau apresiasi dari orang lain, apa sih yang bikin kamu menjadi lebih semangat lagi untuk belajar ini? Nah, ibu yang dapat motivasi saya selain reward sama apresiasi sih itu untuk nilai ibu, karena kemarin itu semester kemarin peringkat saya turun, yang jadinya peringkat 3 malah turun jadi peringkat 5 karena kayak kurang fokus aja dalam pembelajaran sih. Jadinya pas tahu peringkat saya jadi peringkat 5 yang biasanya setiap semester saya dapatkan hadiah, dapat hadiah dalam kayak dapat hadiah setiap semester, tiba-tiba langsung jadi peringkat 5 kan dapat hadiah ibu. Jadi kayak sakit aja, langsung kayak kecewa aja pada diri sendiri, kok bisa kemarin aku dapet peringkat gini tiba-tiba cuma karena masalah belajar aku yang tidak teratur gini, kayak gagal fokus terus gini, tiba-tiba langsung jadi peringkat 5. Jadi saya sini datang sama ibu gitu, kayak mau untuk solusi lah gimana supaya kegiatan pembelajaran saya ini bisa membuat peringkat saya langsung jadi naik gitu, jadi peringkat 2 atau langsung jadi peringkat 3 lagi gitu ibu. Oke, jadi di sini Vina datang ke sini tuh dengan tujuan untuk membantu bagaimana caranya Vina untuk menyelesaikan masalah Vina, yaitu gampang terdistraksi, gampang gagal fokus, dan terkhususnya di sini mungkin tujuan Vina itu dalam tanda kutipnya ya. Iya. Vina ingin kembali mendapatkan juara. Iya. Kalau ngomong di sini Vina maunya juara berapa? Kalau bisa sih kalau bukan juara 3 lagi mau dapat juara 2 lagi ibu. Oke, kalau begitu berarti di sini tujuan khususnya di sini Vina ingin mendapatkan juara 2. Iya. Semoga bisa ya. Iya ibu, amin. Dan setelah kegiatan ini, setelah kontrak yang kita lakukan, mudah-mudahan langsung naik ya peringkat saya ibu. Oke, semoga pasti bisa lah. Ayo, semoga bisa. Semangat. Oke, Vina. Oke, sekarang mari kita simpulkan bahwasannya hari ini kami itu sudah belajar banyak ya, langkah-langkah tentang banyak banget yang aku pelajari dari kayak pertemuan pertama, pertemuan kedua, sekarang pertemuan ketiga. Banyak sekali langkah-langkah tentang konkret untuk melatih fokus. Itu seperti tadi belajar Pomodoro. Yang itu yang tadi yang belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Kemudian juga menjauhkan HP selama sesi belajar. Kalau memang HP-nya tidak dipakai, memang HP-nya tidak diperlukan pada saat belajar itu. Kemudian juga melatih komunikasi asertif ya, seperti tadi mencoba menegur teman tanpa menyakiti perasaannya. Iya. Kemudian juga tadi itu mencatat. Iya, mencatat tulisan motivasi. Oke. Kamu hebat banget sih. Hebat banget. Belum kulakuin ibu. Nanti. Kamu hebat banget sih, ibu akui kamu sangat percaya diri, kamu sangat bisa. Kayak kalau untuk remaja lainnya nih ya. Iya. Pasti mereka itu akan berpikir kayak ngapain, buat apa, tapi kamu Masya Allah datang, bisa terbuka sesukarela itu, dan ibu sangat bangga sih sama kamu. Dan ini adalah keputusan yang luar biasa. Ibu percaya kamu pasti bisa. Ibu yakin kamu pasti berhasil untuk menangani masalah ini, dan kamu bisa menjadi juara 2. Ibu yakin. Amin. Yang penting kamu selalu konsisten dengan keputusan kamu.
Semoga kamu selalu dalam semangat ini terus, tidak kendor lah. Kemudian juga ingat selagi itu perasaan tidak enak saat waktu belajar itu terbuang, itu bisa jadi pengingat agar kamu bertahan. Kayak kamu lupa nih belajar, terus pasti perasaan kamu kayak lain kan? Iya, lain banget. Iya, itu semoga itu bisa jadi penguat kamu. Semoga kamu bisa terus belajar dan konsisten sama apa yang kamu sudah bangun sekarang, apa yang kamu sudah usahakan banget nih. Iya, usahakan banget. Yang penting saya harus usahakan yang kemarin-kemarin itu, mudah-mudahan nilai saya pas selesai kegiatan ini, selesai pembelajaran saya yang saya usahakan betul-betul jadi peringkat 2 Ibu. Amin. Kalau di peringkat 3 deh. Amin, semoga tercapai. Oke, bagus banget. Nah, untuk mungkin sesi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini karena kan waktunya juga sudah habis, sudah 45 menit. Jadi Ibu mau di minggu depan itu kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu kerjakan. Seperti tadi kamu belajar 25 menit, apakah itu berhasil atau tidak? Bagaimana itu catatan kecilmu memotivasi kamu kembali, mengangkat kembali semangatmu, dan juga bagaimana cara menghindari HP itu selama kamu belajar, apakah itu bagus, apakah kamu berhasil dengan itu atau tidak. Kemudian juga di sini dengan mengisi waktu kamu berhasil fokus dan saat kamu terganggu, nanti kita menganalisisnya itu bersama untuk melihat polanya ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas sarannya yang telah Ibu berikan kepada saya. Itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang ini banyak sekali saran-saran dari Ibu yang mungkin buat saya motivasi sampai nanti minggu depan ya. Nanti lihatlah bagaimana perkembangan saya minggu depan gitu Ibu. Bisa. Ibu harap kamu sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam menjalani proses konseling ini, proses bimbingan ini. Semoga ini bisa menjadi langkah yang tepat yang kamu pilih. Semoga kamu bisa dengan mengikuti ini. Kemudian sama-sama juga Vina ingat perubahan itu bertahap. Tapi setiap langkah kecilmu itu adalah kemajuan besar untuk masa depan yang kamu tempuh, untuk karir, untuk pendidikan, dan ini juga sangat penting untuk masa depan lah. Kemudian mungkin sudah cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pekan depan dan tetap semangat. Jangan lupa tentang amanahnya. Iya Ibu. Terima kasih ya Ibu atas semua amanah yang Ibu berikan, kontrak yang Ibu berikan. Mudah-mudahan minggu depan pas kegiatan pertemuan kita yang selanjutnya, mudah-mudahan saya sudah mulai berubah banyak ya Ibu. Doain ya Ibu, semoga peringkat saya naik. Doa Ibu pada nyertai lah. Amin. Oke, sampai Terima kasih, jumpa Ibu. di minggu depan.